from the brain to the spinal cord and the peripheral nerve. Welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Kevin dan saya Dr. Monica. Kami berdua akan memandu neurovela sekalian di acara podcast kita Neurosurgery on the Move. Jadi Neurosurgery on the Move ini merupakan sebuah bentuk aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu berupa pengabdian kepada masyarakat. Ya, dan di Neurosurgery on the Move ini setiap bulannya kita akan membahas topik-topik mengenai bedah saraf, mulai dari penyakit-penyakit, penanganan, hingga operasi-operasi di bedah saraf. Dan tentunya kita berdua tidak akan hanya berdua aja. Kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang super kece dan kompeten di bidangnya. So here we go. Our first episode of Neurosurgery on the Move dengan topik Kupas tuntas tentang bedah saraf Udayana. Tak kenal maka kata sayang. Jadi tiap bulannya kita akan memberikan Neurosurgery on the Move dan membahas topik-topik bedah saraf dan menyajikan narasumber yang terbaik dan terpercaya di bidangnya. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu siapa saja dosen, profesor, dan guru besar di balik bedah saraf Udayana. Ya, betul sekali. Jadi di tema pertama kita kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang bedah saraf Udayana. Dan di episode pertama ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat kece, yang merupakan guru besar di bedah saraf Udayana sekaligus koordinator program studi spesialis bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu Profesor Dr. Caparda Gede Bagus Mahadewa, spesialis bedah saraf konsultan spinal. Om Swastiastu, selamat terima kasih Prof. Selamat siang. Terima kasih sama-sama. Ya, mungkin untuk pertama-tama, gimana Prof? Apa kesibukan saat ini bisa diceritakan dulu Prof secara singkat? Ya, selamat siang semua pemirsa yang berbahagia, salam sehat, semoga tetap dalam perlindungan terhadap pandemi COVID-19. Belakangan memang sibuknya tetap di bidang pendidikan sebagai pendidik, kemudian peneliti, membuat karya-karya riset yang berbasis manusia, pasien maupun berbasis animal, dan pengabdian masyarakat baik lewat promosi kesehatan di media sosial, media TV, radio, dan webinar-webinar yang rutin kita kerjakan 2 kali dalam setahun. Mungkin itu yang bisa dipakai. Terima kasih Prof. Sebelumnya di balik kesibukannya sudah berkenan untuk bergabung di episode pertama dari Neurosurgery on the Move. Nah, dalam topik hari ini yang kita akan membahas tentang kupas tuntas tentang bedah saraf Udayana. Nah, di balik itu sebenarnya apa itu ilmu bedah saraf? Apa sih yang membahas ataupun apa yang kita bahas dalam bidang bedah saraf itu sendiri, Prof? Ya, terima kasih atas passion-nya di bidang bedah saraf. Memang dari filosofinya, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman, penginderaan, baik secara formal maupun informal yang dikumpulkan, kemudian dilakukan secara metode ilmiah dan bisa diturunkan maupun diajarkan yang kurang lebih sama terhadap para penganut atau murid-murid yang mempelajari suatu ilmu itu filosofi ilmu. Ya, dalam bentuk kurikulum yang bisa diterapkan, kemudian kompetensi, profil lulusan, mata kuliah, dan matriks yang diperlukan untuk menyamaratakan dan menstandar daya serap dan kompetensi yang dicapai, terutama di bidang bedah saraf, karena namanya ilmu bedah saraf. Apa itu bedah saraf? Mungkin dulunya bedah saraf itu merupakan cabang dari ilmu neuro dan psikiatri yang mampu melakukan tindakan-tindakan sederhana sehingga lebih dikenal di luar negeri sebagai neurological surgery. Namun di Indonesia semenjak di awal tahun 1900 oleh pendahulu-pendahulu bedah saraf, antara lain Prof. Iskarno almarhum, kemudian Prof.
Umar Kasan, almarhum, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka terutama belajar di Eropa, di Wina, di Austria, di Nederland, seperti Prof. Patmo, beliau masih sehat sampai sekarang. Itu merupakan cabang dari ilmu neurologi dan psikiatri. Tapi di Indonesia kita bergabung dengan ilmu bedah rumpunnya, sehingga disebut bagian atau divisi dari ilmu bedah di bidang saraf, mempelajari tentang saraf pusat maupun saraf tepi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari otak, batang otak sampai saraf spinal atau tulang belakang. Mungkin itu yang saya Ya, Prof. Mungkin kita mau bahas sedikit lebih lagi, Prof, tentang bedah saraf. Di dalam bedah saraf sendiri itu apa ada bidang-bidang tertentu ya, Prof? Apa ada bagian-bagian lagi di bidang bedah saraf? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini dari beberapa tahun saya ingin menyampaikan bahwa kita memang dianggap cabang ilmu, padahal kita adalah rumpun ilmu yang besar. Jadi seperti rumpun ilmu bedah mempunyai divisi-divisi, kita juga bedah saraf adalah suatu kemandirian keilmuan sebenarnya. Mempelajari terutama yang paling getol dipakai melayani masyarakat divisi trauma, namanya neurotraumatologi. Banyak kecelakaan, banyak motor, kendaraan roda 4, penyerangan, jatuh, atau sport injury itu mencederai otak dan saraf tulang belakang, juga masuk ke neurotrauma ini. Itu baru yang pertama. Kemudian ada yang paling sering kita terima di UGD adalah kelainan vaskular yang dikenal dengan stroke, terutama yang perdarahan. Ada juga yang penyumbatan. Ini kita sebut divisi neurovaskular. Jadi stroke penyebabnya bervariasi, bisa karena tensi tinggi, bisa karena kelainan pembuluh darah, dan seterusnya, yang sebagian besar dengan indikasi tertentu perlu operasi. Selain vaskular dan trauma, ada yang banyak juga menyita perhatian adalah tumor. Kita sebut neuroonkologi. Tumor saraf, dari tumor saraf otak besar, otak kecil, saraf tulang belakang, saraf tepi, maupun penekanan pada saraf kranialis juga merupakan kompetensi dari seorang spesialis bedah saraf nantinya. Selain tumor, infeksi juga. Jangan salah bahwa infeksi masih tinggi terutama pada anak-anak maupun dewasa-dewasa yang terpapar infeksi. TBC paling banyak. Sampai sekarang TBC belum bisa hilang di dunia, bahkan di Indonesia bersahut-sahutan dengan kasus HIV, mungkin terkait dengan penyembuhan. Jadi ada divisi neuroinfeksi dan ada divisi ada pasien-pasien tua geriatri disebut neurodegeneratif, baik degeneratif pada otak yang paling sering didengar Parkinson, Alzheimer, kemudian penyakit-penyakit fungsi kognitif lain di saraf spinal juga, saraf penyempitan, penjepitan, semua terkait dengan spinal degenerative disc disease. Nah, selain penyakit degeneratif, ada juga divisi yang baru namanya neurofungsional. Nah, itu yang perlu digarap lebih lanjut dengan peralatan yang canggih, terutama untuk penanganan penyakit gangguan yang involunter, baik penyakit akibat kerusakan nukleus subthalamic Lewy, nukleus di globus pallidus, yang di basal ganglia dan sebagainya, yang dulu tidak ada obatnya, tidak ada treatmentnya, sekarang sudah ada. Termasuk nyeri-nyeri kronis, nyeri tulang belakang kronis pasca trauma, pasca operasi, bisa ditangani dengan pemasangan intratekal, untuk pengobatan yang otomatis kayak remote, itu bisa kita tekan,
obatnya masuk jadi tidak kesakitan, quality of life-nya meningkat, bisa bekerja dan seterusnya. Nanti ada juga divisi yang advance, namanya neuroendoskopi, jadi semua yang menggunakan minimal invasive surgery dengan endoskopi 2 dimensi itu sangat berkembang pesat di semua bidang divisi endoskopi masuk. Jadi di onkologi masuk neuro onkologi endoskopik, di spine masuk neuro endoskopik spine, di trauma juga masuk neuroendoskopik untuk clot evakuasi, termasuk di vaskuler dan seterusnya. Kedepannya juga ada neurorobotic surgery, jadi penggunaan alat-alat yang super canggih, yang mungkin bisa tele surgery oleh kecerdasan buatan, itu bisa kita adopsi mungkin tidak lama lagi ya, untuk menerima teknologi-teknologi yang advance di dunia neurosurgery ya. Karena kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sudah memasuki semua ranah kehidupan, termasuk di bidang kedokteran. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Prof. Jadi kalau kita membahas tentang bedah saraf, artinya memang akan ada yang namanya operasi di bidang bedah saraf. Nah, untuk mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat juga, kira-kira sebenarnya operasi di bidang bedah saraf itu bagaimana sih Prof? Artinya apakah, karena kalau kita melihat operasi otak itu kan ya nggak semua orang juga, mungkin masyarakat juga masih ada yang belum mengerti ketakutannya gitu ya, ada yang masih takut untuk melakukan operasi otak ya. Kira-kira bagaimana Prof, operasi di bedah saraf itu sendiri? Ya sebenarnya semua operasi kan ada resiko, baik resiko operasi, resiko pembiusan, maupun resiko dari kondisi umum pasien. Ada yang tidak sesuai atau tidak match dengan, atau alergi, anafilaktik dan sebagainya. Ilmu bedah saraf kurang lebih sama dengan ilmu bedah yang lain sebenarnya. Kalau dikerjakan dengan setting yang benar, sesuai prosedur dan sesuai, tingkat keamanannya cukup terjamin. Risiko infeksi sama 1% dari semua tindakan. Nah, manakala ada kondisi yang life saving itu yang kita bicara berbeda, karena memang kalau tidak dilakukan tindakan pasien akan meninggal, namanya life saving. Dilakukan life saving pun belum tentu safe karena memang kondisi life threatening. Nah, di luar kondisi life saving, operasi-operasi bedah saraf umumnya tingkat kategorinya canggih dengan safety regulasinya, baik pemasangan intraarterial line, central venous pressure, pengontrolan intraoperatif monitoring, menggunakan teknik-teknik mikro yang dipandu dengan alat-alat yang super canggih, jadi tingkat human error-nya bisa ditekan less than 1%. Jadi kalau less than 1% itu masuk kategori aman. Jadi kalau ada kasus-kasus yang memang life threatening itu kita tidak bisa golongkan dia sebagai operasi yang berencana. Itu memang operasi apapun, kalau life threatening, operasi perut, operasi wajah, kalau yang life threatening itu ada, memang belum tentu selamat di situasi seperti itu. Tapi kita kan tidak berbicara semua yang life threatening. Kita berbicara yang elective surgery, tumor, dan seterusnya yang bisa dipersiapkan dengan baik. Selama prosedur semua diikuti sesuai standar pelayanan medis, standar tindakan medis yang ada PPK panduan praktik klinis yang sudah diterapkan, ya semua sip. Terima kasih. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sudah dengan neuroendoskopi, ya itu semakin kecil insisinya semakin aman, kata yang sering menggunakannya. Prof, mungkin sedikit meneruskan mungkin masyarakat pemirsa kita tuh sebutannya neurovelas di sini. Ya. Nah, untuk pemirsa kita yang neurovelas ini mungkin bertanya-tanya, misalnya ada keluarganya yang didiagnosis tumor atau ada keluarga yang didiagnosis saraf terjepit, mungkin itu yang paling sering ya Prof, dua kasus yang paling sering. Kemudian mereka diminta untuk operasi
Apakah semua kasus-kasus di bedah saraf ini begitu ketemu dokter bedah sarafnya, harus langsung operasi seperti itu Pak? Mungkin Pak, yang sering Iya ya, jadi para neurovelas jangan khawatir, yang kita lakukan selalu berdasarkan prosedur untuk pendiagnosaan yang penting pertama, baik mengambil history taking dengan bertanya pada pasien, pada keluarga. Kemudian ada pemeriksaan klinis neurologis yang kita lakukan secara appropriate dan penunjang-penunjang yang cukup sophisticated sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Kalau dicurigai suatu tumor, ingat tumor itu adalah suatu bentukan massa yang belum tentu ganas. Apapun yang benjol itu tumor. Baik itu ya nanah pun dianggap tumor, atau gumpalan-gumpalan daging yang misalkan di kulit itu ada lemak yang menggelontong, itu lipoma, itu dianggap tumor. Tapi tidak semua ganas. Kita berbicara secara umum, semua yang mengambil massa, punya efek massa, kita anggap tumor. Dan tumor kalau dia jinak itu hasilnya bagus, jadi tidak ada problem dengan prognosis atau kemungkinan selamatnya. Nah, yang masalahnya kan tumor jinak yang dibiarkan terlalu lama, mungkin belum jodohnya berobat ke bedah saraf, sehingga datangnya tumor jinak itu sudah sebesar kepala pasien sendiri. Nah, itu mungkin tetap terdiagnosis tumor jinak, tapi behaviornya ganas. Itu yang berbahaya. Jadi semakin besar kan jelas perdarahan semakin banyak, efek massa semakin hebat, menekan otak yang sangat halus itu yang sama sekali tidak boleh ditekan. Jadi kalau kita temukan tumor jinak kecurigaan, belum tentu jinak, tapi memerlukan suatu action untuk diagnosis, ya semakin kecil semakin baik untuk dioperasi. Jadi kalau kita curiga tumor, memang sebaiknya dihilangkan, jangan dikembangbiakkan tumornya. Nah, kalau dia memang terdiagnosa jinak, ya selesai. Prinsip penanganan tumor jinak adalah angkat habis, tidak ada tersisa. Tapi otaknya jangan ikut diangkat. Kalau tumor ganas memang tidak boleh diangkat habis karena dia terkait di otak di sana. Bagaimana mengikuti safety margin pada tumor tangan atau tumor payudara, tidak bisa, lain cerita di sini. Tumor payudara curiga ganas, diangkat satu sisi, satu tulang, lengar lingkungan. Kalau di otak kan tidak bisa. Justru kalau ganas ya kita biopsi saja. Selanjutnya modalitas terapi, radiasi, kemoterapi atau kombinasi, atau diberikan neoadjuvan, silakan sesuai dengan diagnosisnya. Ya mudah-mudahan tidak ganas. Kalau ganas memang kita tidak berurusan dengan sembuh atau tidak sembuh, tapi survival rate. Begitu terdiagnosa ganas, berapa kemungkinan bertahan 5 tahun, nah itu kita bisa. Tidak berbicara sembuh, Prof. Nah, jinak ya sembuh kita bicara. Ya, mungkin bisa dibedakan. Jadi tidak selalu akan berakhir ganas, tidak selalu. Dan justru yang jinak itu kalau diambil segera, prognosisnya sangat baik, akan bisa hampir sama kemungkinan hidupnya dengan kita yang sehat ini. Apalagi akan lebih besar peluang hidupnya dibanding anak-anak muda yang suka mabuk, naik motor, naik helm, bonceng 3, hujan-hujan. Nah, itu kecil survival. Berarti jangan khawatir dulu ya. Jangan. Kalau ada tumor atau apa, dibawa periksa dulu saja. Ya, perlu biopsi atau pendiagnosaan yang penting, baru action. Kalau dari puluhan tahun pengalaman nih, Prof, dari puluhan tahun pengalaman Prof sebagai ahli bedah saraf, kira-kira ada kasus-kasus yang menarik nggak, Prof, yang bisa kita sharingkan sama-sama, Prof? Ya, kebetulan saya semenjak jadi spesialis di tahun 2005 itu langsung di subdivisi spine. Jadi mungkin pengalaman di tumor atau di bidang-bidang yang lain tidak semeriah Dr. Golden atau Prof. Pengalaman saya di bidang spine ya itu yang bisa saya ceritakan mungkin pasien-pasien yang datang
melihat bumi bungkuk maksudnya. Pulang-pulang bisa melihat langit-langit. Pasien-pasien yang kesulitan berjalan tegak karena pinggangnya bengkok, skoliosis, atau kasus-kasus yang tumor di intradural, ekstramedular, di cervical datang, tidak bisa berjalan karena paralisis istilahnya. Setelah kita lakukan pengangkatan tumor yang osteokarogina, dia pasiennya berangsur-angsur bisa normal bergerak dan bisa bekerja. Kebetulan seorang tenaga medis, jadi bisa lagi menggunakan kompetensinya. Itu kita anggap sudah hidup normal meskipun tidak sebaik orang sehat 100%, tapi paling tidak beliau-beliau itu bisa kembali ke okupasi sebelumnya dengan sedikit okupasional terapi. Itu yang hal yang berkesan. Jadi dari tidak bisa menjadi bisa lagi, dan pasiennya kebetulan jinak tumornya, dan sampai sekarang masih membantu banyak orang. Mudah-mudahan selalu sehat pasien-pasiennya, meneruskan profesinya setelah diberi ujian kedua oleh Tuhan, bisa lagi menerapkan apa yang beliau peroleh untuk membantu masyarakat. Jadi rasa plongnya di sana, kita membantu orang yang mampu membantu lagi, itu istilahnya paying forward. Apa yang saya kerjakan membantu seseorang, dia tidak perlu membayar saya balik, tapi beliau-beliau itu akan membantu seterusnya, namanya paying forward. Mungkin itu yang ya, nanti yang dibantu mampu jadi seorang yang mampu membantu lagi dan seterusnya. Jadi di sana mungkin ladang amal bagi seorang berdasar. Ya mudah-mudahan yang kita tolong bukan residivis. Nah itu ladang dosa, jadi mudah-mudahan. Mungkin selanjutnya kita mau bahas tentang pendidikan bedah saraf sendiri. Oh iya. Kalau misalnya spesialis bedah saraf, sebelum jadi spesialis itu pendidikannya bagaimana? Kan, trainee istilahnya. Jadi masa pendidikan seorang calon spesialis bedah saraf setelah dokter umum profesi, namanya pendidikan masa sarjana training namanya training. Residen atau buat jenjangnya di residensi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ilmu bedah saraf itu disusun secara ilmiah dengan metode sistematis sehingga mampu dirumuskan kurikulumnya, dibuat struktur kurikulum yang baik, apa profil lulusan yang ingin dicapai, dan mata kuliah apa untuk mencapai profil lulusan itu, sehingga struktur kurikulumnya tersusun dengan sistematis dari semester 1 hingga 11. Jadi ada 11 semester pendidikan spesialis bedah saraf. Dulunya 14. 7 tahun. Ya kalau lulus kadang-kadang 9 tahun. Rata-rata 9 tahun zaman sebelum kolegium ada. Jadi kolegium bedah saraf itu ada tahun 2006. Kami yang tamat sebelum 2006 itu tidak punya belum punya kolegium kan. Jadi ada istilahnya ujian nasional private bedah saraf, diberikan oleh guru atau KPS atau Koprodi yang memimpin. Di ujiannya ya begitu. Kadang-kadang 9 tahun baru ujian, kemampuannya baru dianggap memadai. Sekarang semakin terstruktur jadi 11 semester, 5,5 tahun. Dalam 5,5 tahun itu diharapkan semua calon spesialis bedah saraf atau residen bedah saraf mampu menguasai ilmu dasar seperti saintis umumnya, ilmu metodologi penelitian, etika penelitian, filsafat ilmu, kemudian biologi molekuler,
hingga epidemiologi klinik atau suatu evidence based medicine. Jadi di sana basic untuk menempa ilmu dasar sebelum diberikan ilmu bedah dasar dan bedah saraf dasar. Jadi semua satu semester cukup di ilmu bedah dasar. Kita berikan kesempatan untuk menggali ilmu di bedah departemen bedah, menggali ilmu tentang bedah trauma khususnya, kemudian bedah digestif, bedah plastik, bedah vaskular, hingga bedah anak. Jadi semua keterampilan itu menjadi dasar seorang spesialis bedah saraf untuk kompetensi dasar sebelum menerima ilmu bedah sarafnya sendiri. Setelah bedah dasar baru memasuki jenjang bedah saraf dasar. Itu juga satu semester. Di sana basic operasi bedah saraf diperkenalkan, dari sekedar burhul, dari elevasi tulang tengkorak, depres, buka kraniotomi sederhana, perkenal. Hingga bedah saraf lanjut. Nah, bedah saraf lanjut ini baru 4 semester. Jadi ada bedah saraf lanjut 1 semester, demikian siklusnya hingga bedah saraf lanjut 4. Setelah bedah saraf lanjut 4, sebenarnya kompetensinya sudah habis di sana. Sudah mampu menjadi spesialis bedah saraf, saya yakin. Jadi semua ilmu sudah dikasih. Cuman manajerial dan profesionalnya kita latih di tingkat chief. Chief residen itu sudah tidak seperti residen lagi, sudah semi spesialis. Jadi mungkin wisdomnya kita perdalam di sana, kebijaksanaan, wise. Kalau kognitif sudah memadai, kemudian afektif apalagi, dan psikomotornya sudah hampir sama dengan spesialis. Cuman wisdom dalam menangani pasien, komunikasi efektif, hubungan antar departemen itu mesti melalui das melakukan, tidak hanya know atau know how maupun show how, tapi das. Jadi di sana manajemen banyak, manage pasien dari awal datang hingga operasi pemulangan dan kontrol dan seterusnya. Setelah chief ya kita semester 10 sudah kita lakukan ujian lokal untuk mendapat brevet spesialis bedah saraf. Tinggal menunggu semester 11 ujian nasional board exam. Jadi semester 10 itu sudah SPBS sebenarnya, tapi brevet. Brevet itu pengakuan dari suatu peer group ya. Jadi sudah SPBS namun belum menjalani ya namanya syarat, harus board exam. Setelah board exam baru full diberikan kewenangan yang melekat sebagai spesialis. Ya mungkin itu singkat. Sudah dijelaskan detail tentang proses pendidikan itu sendiri. Jadi buat para neurofellows yang memang tertarik, itu perlu dicatat detail tuh. Kira-kira masih tertarik atau ketertarikannya di bidang bedah saraf. Panjang ya. Panjang ceritanya di 11 semester. Nah, yang menjadi kelebihannya adalah bagaimana kelebihan di program studi spesialis bedah saraf di Udayana itu sendiri, Prof? Apakah ada bidang-bidang tertentu yang menjadi kelebihan? Jadi yang membedakan kita di bedah saraf Udayana adalah kemampuan tambahan. Kalau kompetensi dasar pasti sama, kompetensi tambahan dengan muatan lokal itu yang sedikit plus di kita, karena kebetulan Departemen Bedah FK Unut RSUD Sanglah mempunyai divisi trauma yang tidak semua departemen bedah di seluruh Indonesia memiliki. Nah, dengan adanya divisi trauma, di sana kita titipkan murid-murid kita untuk menjalani stase dengan modul trauma. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan penanganan emergensi trauma itu melekat kompetensi dengan lulusan SPBS. Misalkan di wajah, karena di
trauma diajarkan bagaimana melakukan eh, koreksi fraktur wajah, kemudian wiring, misalkan interdental, intermaksilari, itu merupakan kompetensi yang lekat. Manakala tidak ada spesialis bedah trauma atau spesialis bedah plastik di daerah yang bersangkutan nanti tugas, ya kompetensi itu sah untuk dikerjakan. Jarang terpisah biasanya jadi paket. Head injury dan maksilofacial, nah itu silakan. Itu kompetensi. Terus bagaimana kalau pasien ada tension pneumotorak, itu juga. Jadi selain ATLS menguatkan juga kompetensi trauma, membolehkan untuk menyelamatkan pasien dengan memasang chest tube, tracheostomy, memasang CVC, kemudian sistostomi pada emergensi urologi. Dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan penanganan airway breathing sirkulasi juga dipersilahkan untuk. Nah, itu kelebihan selain sebagai bedah saraf. Dan juga ada tambahan karena kita di FKU Negeri Pasir Salah memiliki divisi anestesi, punya neuroanestesi. Jadi spesialis bedah saraf lulusan ini nantinya yang ikut stase pengayaan maupun stase psikomotor di divisi neuroanestesi, Departemen Anestesiologi dan Reanimasi FKU juga mempunyai kompetensi neuroanestesi. Artinya apa? Di daerah-daerah terpencil kalau nanti sendiri, benar-benar sendiri, SPBS kita ini mampu untuk melakukan premedikasi, menginduksi, melakukan trias anestesia post-op, melakukan brain resusitasi di ICU, setting ventilator, memasang CVC, tracheostomi dan sebagainya. Manakala tidak ada teman-teman anestesi di sana, spesialis lulusan kami itu sanggup karena ada modulnya dan kompetensi yang diajarkan oleh konsultannya sendiri, bukan oleh kami yang ajar. Di sini ada 2 orang KNA yang mengajarkan calon spesialis. Tapi kalau ada spesialis anestesi yang mempunyai kompetensi tersebut, tidak perlu menggunakan kompetensinya yang terkait untuk menggunakan SPBS. Mungkin itu unggulan kita karena kita menyiapkan tamatan kita ini untuk ke daerah 3T, terpencil, terluar, tertinggal. Anggapannya tidak ada apa-apa di sana. Yang ada anak kami SPBS ini. Dan tugasnya life saving, whatever it takes, ya. Apapun resikonya ambil. Jadi dari penjagaan airway breathing sirkulasi, tracheostomy, liquid yang dipotong, dipasang airway atau needle therapy atau WSD, itu memang life saving semua bisa. Jangan menunggu atau nggak ada konsul-konsul lagi. Selamatkan. Langsung operasi otaknya, langsung dirawat sendiri. Nah itu target daerah 3T sehingga kematian bisa ditekan. Ya mudah-mudahan semua impian, cita-cita, doa ini bisa terwujud untuk membantu masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Artinya memang sudah dibekali, sudah disiapkan untuk pelayanan Indonesia di perifer untuk bloknya. Selain dibekali secara nyata juga secara legal formal karena di sertifikat kompetensinya tidak tertulis kemampuannya. Prof, mungkin bisa diceritakan dulu, kan selain Prof pasti ada tokoh-tokoh lain, staf-staf lain juga yang ada di bedah saraf kudayana ini dan mungkin akan jadi narasumber kita berikutnya di neurosurgery on the move. Mungkin bisa dikasih sedikit sneak peek dan preview kira-kira siapa saja sih ada staf-staf. Iya, terima kasih. Jadi kita tidak boleh lupa dengan pendiri guru kita, Prof. Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau itu chief of the clinic dari
neurologi berdasar. Artinya karena sebagai pendiri dan peletak batu pertama, semua kompetensi mampu dilakukan oleh beliau. Jadi pengalamannya sudah tidak diragukan lagi di bidang trauma, tumor, infeksi komunitas, vaskular, degeneratif, fungsional, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang khusus bidang tumor, neuroonkologi. Channel saya Dr. Nyoman Golden. Jadi tumor-tumor yang deep seated, terbungkus, skalbis, nah itu yang rasanya tidak bisa approachable atau evacuable oleh Dr. Golden, itu hal yang rutin dilakukan. Jadi hot shot, saya yakin murid-murid di sini luar biasa nanti seorang skalbis surgeon karena gurunya bagus banget. Kemudian sejawat saya Dr. Wayan Iriana, magister kesehatan, spesialis kesehatan konsultan, yaitu di bidang vaskuler. Stroke menjadi penanganan sehari-hari baik di emergensi maupun aktif. Kemudian junior saya ada Dr. Dewoku Wisnuwardana, spesialis berdasar konsultan. Nah itu bermarkas di Rumah Sakit Umum di RSPTN. Bidang ilmunya terutama di bidang neurospine, tapi sementara bisa mengerjakan bermacam kasus-kasus karena sendiri di rumah sakit. Kemudian dosen-dosen pengampu yang seperti saya sebutkan tadi di bidang anestesi, neuroanestesinya ada Dr. Putu Pramana Suwaryayo, MKes, SPAN, KNA. Nah, beliau memang menjadi dosen tetap, tapi asalnya dari anestesi, dosen tetap di Putu. Dan Profesor Dr. Purwosama SPS konsultan. Nah, itu khusus memberi ilmu neurologi dasar, neurologi klinis, semua basic pemeriksaan klinis neurologis. Nah, minta beliau untuk menyulap calon spesialis menjadi spesialis yang ahli di bidang ilmu neurologi di samping memegang pisaunya sendiri. Jadi neurological surgery itu awal, sekarang menjadi neurosurgery. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah, setelah berkembang atau setelah berdirinya program studi ini, untuk hingga saat ini, berapa jumlah residen sesuai dengan kompetensi yang sudah ada di program studi spesial berdasar? Jadi total residen baru 21 orang, kita berdiri 10 Oktober 2018, kira-kira 3,5 tahun yang lalu. Jadi di awal-awal kami menerima 2 residen, masih istilahnya kendaraan itu masih endrayan, jalan pelan-pelan, 2 orang setiap semester hingga 3 semester. Nah, di semester keempat kami sudah merasa bisa untuk handle semua siklus pendidikan dan sebagainya, persiapan modul lengkap dan semua dokumen-dokumen kita ada, menerima 3 itu kita lakukan selama 2 semester. Nah, jadi sudah ada tingkat berdasar lanjut 4, 2 orang, berdasar lanjut 3, 2 orang, berdasar lanjut 2, 2 orang, berdasar lanjut 1, 3 orang, berdasar 3 orang. Nah, yang sedang stasis di berdasar 4 orang, dan yang baru masuk ada 5 orang. Jadi total 21. Oke, Prof, mungkin kita sudah bicara panjang dari berdasar itu apa, terus sampai berdasar Udayana, sampai tadi juga bahas tentang sepintas penyakit-penyakit yang mungkin akan dibahas di episode berikutnya gitu ya, Prof. Nah, dari Prof sendiri sebelum kita mungkin mengakhiri acara ini, karena ini mungkin udah sepaket yang sangat lengkap itu ringkasan buat teman-teman Europelas kita. Prof sendiri ada pesan atau pesan tambahan yang mau
berikan untuk neurovelas kita? Ya, untuk neurovelas yang kebetulan online mendengarkan podcast ini, kita akan lakukan rutin setiap bulan. Nanti announcing-nya ada di Instagram Dasara, lalu ngecek dan follow Instagram Dasara Budaya. Kemudian pesan-pesan saya bahwa ilmu bedah saraf, spesialis bedah saraf itu memang masih jarang, dan mungkin baru kali ini mendengar ada nama profesi seperti itu. Namun izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami seperti host sampaikan tadi. Kalau tidak kenal maka tak sayang, bahwa ilmu bedah saraf sudah ada sejak ilmu bedah atau ilmu saraf dikembangkan. Cuman agak lambat perkembangannya di Indonesia karena memang sangat-sangat spesifik dan tidak mudah untuk menemukan seorang SPBS di lingkungan kita. Mungkin spesialis yang lain bisa gampang cari bikin appointment. Kalau bedah saraf masih jarang, ada 428 SPBS saat ini, detik ini, yang melayani 270 jutaan penduduk. Ya, itu kalau 1:500.000 mungkin belum memadainya. Jadi masih sangat sedikit. Harusnya 1:100.000. Jadi dengan 270 juta, paling tidak ada 2.700 SPBS. Itu masih jauh, masih lama. Tiap tahun kita hanya bisa menamatkan 10-12 SPBS dari seluruh DDS. Jadi masih banyak yang dibutuhkan luar biasa, terutama di kita ada 514 kabupaten kota, itu yang terisi SPBS mungkin hanya 15% kabupaten kota. Masih 400 sekian yang nihil. Silakan untuk membuat perencanaan, berminat di ilmunya, berminat di kompetensi dan profesi. Silakan untuk membulatkan tekad. Kita akan menerima residen 15 Maret penutupan pendaftaran. Jangan lupa ya. Terima kasih. Salam sehat buat kita. Terima kasih banyak Prof telah bersedia hadir untuk di Neurosurgery Jawa Timur di episode pertama. Jadi di episode pertama ini kita sudah bahas cukup banyak tentang apa itu ilmu bedah saraf, kasus-kasusnya, bahkan sudah mulai pengenalan dari start dosen hingga kurikulum ataupun pendidikan dari program studi spesial bedah saraf itu sendiri. Ya, terus ada sebagai tambahan mungkin tadi ada beberapa pesan dari Prof ya. Pertama, kalau misalnya kita punya kecurigaan sakit tumor atau sakit saraf kejepit atau stroke, jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter bedah saraf karena nanti dokternya akan mengkaji dulu, bukan langsung dioperasi. Kemudian untuk teman-teman sekalian yang berminat untuk memasuki program studi bedah saraf, saat ini masih sangat terbuka ya karena masih sangat banyak dokter yang bedah saraf yang dibutuhkan, termasuk di Udayana sendiri ini juga yang akan membuka pendaftaran. Sekarang sedang membuka pendaftaran dan akan tutup tanggal 15 Maret nanti. Terutama untuk daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Ya, sekali lagi terima kasih banyak pada Profesor Dr. Dari Bagus Mahadewa, spesialis bedah saraf Fakultas Kita, yang sudah meluangkan waktunya ke sini untuk berbincang-bincang sama kita dan juga bersama Neurovelas. Jangan lupa pada Neurovelas kalian, kalau podcast ini seperti yang sudah disampaikan akan tayang setiap bulannya di kanal YouTube kami di Bedah Saraf Unut. Nah, untuk informasi-informasi lebih lanjut juga bisa dicek di Instagram kami di Neurosurgery Udayana. Jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe. Di link di bawah ini. Terima kasih. See you on the next episode. I like that.